Ellison sangat kaget saat dia melihat kakinya yang penuh dengan darah dan ususnya yang keluar dari tubuhnya. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kisah menyayat hati Ellison Botha yang diculik oleh dua orang asing. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. So many South Africans are familiar with your story, but for those of the viewers who haven't heard the story before, can you just take us to the events of that fateful night in 1994? Yeah, I mean, I find it easy to talk about, you might, because it's quite horrific. I mean, I never locked my car doors, and suddenly a guy just appeared there. He was looking for someone, put a knife to my throat, and just said to me, "Move over, else I'll kill you." Kasus yang dialami Ellison Botha sempat menggemparkan negara Afrika Selatan pada tahun 1994. Dia mendapatkan luka tusukan puluhan kali, namun dia berhasil selamat dan menjadikannya sosok yang penuh inspiratif. Para dokter sulit mempercayai apa yang mereka saksikan saat pertama kali melihat kondisi Ellison Botha. Gadis remaja yang hidupnya berubah 100% setelah dia mengalami percobaan pembunuhan dari dua orang asing. Untuk membahas kasusnya Ellison Botha, takkan pernah lepas dari dua lelaki yang bernama Frans du Toit dan Theuns Kruger. Merekalah dua manusia iblis yang membuat Ellison Botha hidupnya seperti di dalam neraka. Frans terlahir dari keluarga Kristiani yang agamis serta harmonis. Tapi entah kenapa, sejak kecil Frans dikenal sebagai sosok yang sangat problematik. Bahkan dia susah sekali untuk bersosialisasi dengan teman seumurannya, tidak pernah mengerjakan tugas dari gurunya. Kenakalannya bukan seperti anak kecil pada umumnya. Bahkan saat dirinya baru menginjak bangku SMP, dia pernah membakar hangus asrama di sekolahnya. Hingga pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Frans. Karena pihak keluarga tidak sanggup untuk menanggung malu, Frans pun dibawa keluarganya ke kota lain. Dan setiap kali Frans ditanya apa alasan dibalik semua kenakalan yang dia perbuat, dia akan selalu menjawab bahwa dia terpengaruh oleh musik heavy metal yang dia dengarkan. Di kota baru tempatnya tinggal, Frans bertemu dengan seorang anak perempuan yang sepertinya cocok dengan tabiat buruknya. Karena perempuan itu juga memiliki ketertarikan pada hal aneh dan gelap. Keduanya memutuskan untuk berpacaran. Bahkan pacarnya Frans sering mengaku sebagai seorang penyihir. Wanita itu tidak hanya membohongi pacarnya, dia bahkan juga membuka praktek ilmu sihir di sekolahnya. Semenjak pacaran dengan Frans, pacarnya mulai melakukan praktek-praktek ritual setan atau iblis. Mereka mengatakan ke publik bahwa mereka adalah utusan dari neraka. Meski Frans baru berusia 13 tahun dan pacarnya 14 tahun, tapi mereka sudah melampaui batas. Mereka sering sekali melakukan hubungan dewasa. Setelah pindah ke kota baru, Frans bukannya makin lebih baik, tapi justru dia malah semakin problematik. Maka keluarganya akhirnya mengirim Frans ke army dengan tujuan untuk mengubahnya ke arah yang lebih baik. Setelah selesai dengan pendidikan army, Frans sempat menikahi seorang wanita, tapi hanya bertahan 1 tahun, lalu dia bercerai dengan alasan istrinya tidak mampu memuaskan soal ranjang. Selain Frans, ada Theuns Kruger. Kruger ini tumbuh di keluarga yang sangat berbeda dari Frans. Selain broken home, Theuns Kruger mengaku pernah dilecehkan oleh ayahnya sendiri waktu dia masih kecil. Hingga akhirnya Theuns Kruger tumbuh menjadi anak yang sangat introvert, menjadi korban bully di sekolahnya. Semua disebabkan karena dia tumbuh di keluarga yang tidak harmonis. Karena pembulian yang dia dapatkan di sekolah dan keluarganya yang broken home membuat hidup Theuns Kruger semakin berantakan. Bahkan saat Theuns Kruger kecil, dia meminum alkohol dan memakai narkotika sebagai pelariannya. Karena sama-sama sudah tidak tahan dengan kehidupannya, hingga akhirnya Theuns Kruger memutuskan masuk ke army dan disanalah dia bertemu dengan Frans. Sepanjang hidupnya, Theuns Kruger telah kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pemuja iblis. Theuns sama halnya seperti Frans, setelah masuk army, dia berpacaran dengan seorang perempuan yang selalu mengaku-ngaku sebagai seorang penyihir. Hingga akhirnya Frans dan Theuns Kruger bertemu di army. Keduanya langsung akrab satu
satu sama lain menjadi partner in crime. Franz yang tidak memiliki rasa iba serta Theuns Kruger yang sedari kecil haus akan validasi bahwa dirinya perlu ditakuti, membuat keduanya begitu saling melengkapi untuk hal-hal keburukan. Entah sudah berapa banyak catatan kriminal atas nama keduanya yang menumpuk di kantor polisi, kebanyakan atas kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan Alison Botha, perempuan yang lahir pada tanggal 22 September 1967 di Port Elizabeth, Afrika Selatan, dia sangatlah berbeda dengan Franz dan Theuns Kruger. Meski besar di keluarga broken home dan tinggal hanya bersama ibu dan kakaknya, Alison Botha tumbuh tidak kekurangan suatu apapun dan menjadi anak yang sangat baik. Singkat cerita, pada tanggal 8 Desember tahun 1994, Alison yang saat itu masih berusia 22 tahun sedang menikmati malam Natal bersama teman-temannya. Mereka berkumpul sambil bakar-bakar di pantai selayaknya anak muda pada umumnya. Setelah selesai bakar-bakar, Alison Botha berpamitan untuk ke apartemennya. Di sana dia ingin me time sambil makan pizza dan main permainan ular tangga. Saat sedang mengendarai mobil untuk pulang, Alison bertemu dengan temannya di pinggir jalan dan dia menawarkan tumpangan kepada Kim, salah satu temannya yang kebetulan searah dengan apartemennya. Setelah mengantar Kim, Alison meluncur ke arah apartemennya. Namun tiba-tiba aja pintu depannya dipaksa buka oleh pria asing yang menodongkan pisau ke arahnya. Kemudian pria itu mengatakan, pindah ke belakang atau pisau ini akan menggorok lehermu. Alison yang pada saat itu sangat ketakutan dan belum mengetahui apa yang dimau oleh pria tersebut. Akhirnya Alison pindah ke kursi penumpang di belakang. Pria ini mengambil alih setir, kemudian dia berkata kalau dia akan menjemput salah satu temannya. Sepanjang perjalanan, pria ini mengaku sebagai Clinton dan mengobrol seperti orang normal pada umumnya. Karena pada tahun itu memang marak sekali terjadi kasus pembajakan mobil, Alison mengira mobilnya hanya dibajak untuk beberapa jam lalu dikembalikan lagi. Bersama Clinton dan temannya, Alison duduk di bangku penumpang dan menyaksikan mobilnya ke arah luar kota. Di dalam mobil, Alison mulai ketakutan, sementara Clinton dan temannya terus saja mengobrol seperti tidak terjadi apa-apa. Dan saat itulah Alison menyadari kalau Clinton ternyata adalah Franz. Karena selama mereka ngobrol, temannya terus memanggil Clinton dengan nama Franz, sedangkan temannya dipanggil dengan nama Theuns. Saat masih menebak-nebak apa yang akan kedua pria ini lakukan kepada Alison, dia malah diajak berhubungan badan dan menantang apa yang kira-kira Alison akan lakukan kepada dua pria itu. Karena insting Alison begitu amat kuat, dia menjawab dia tidak akan melawan keduanya, entah apapun yang akan mereka lakukan kepadanya. Alison akhirnya dibawa ke suatu tempat yang sepi setelah Alison dilecehkan. Keduanya berusaha untuk menghabisi nyawa Alison dengan cara mencekek lehernya. Alison terjatuh dan pingsan, namun selang beberapa jam dia mulai menyadarkan diri. Alison mendengar kalau Franz dan Theuns mencoba untuk melenyapkannya. Karena melihat Alison yang masih hidup membuat kedua laki-laki sinting ini mulai frustasi. Akhirnya kebrutalan akan segera dimulai. Alison Botha mendengar kedua pria gila ini ingin menghancurkan organ reproduksi milik Alison. Karena mereka melihat kaki Alison bergerak, Franz dan Theuns langsung menikam leher Alison sebanyak 16 kali. Alison Botha hanya bisa mendengar dua pria asing itu menikam lehernya tanpa iba, dan dia mulai mendengar suara dagingnya tersayat-sayat setelah menikam lehernya sebanyak 16 kali dan menusuk badannya sebanyak 30 kali. Gila. Franz dan Theuns Kruger, mereka yakin Alison sudah berhasil mereka lenyapkan. Terbaring sendirian di atas pasir, Alison Botha merasa bahwa itu sudah waktunya untuk dia meninggal. Tapi entah kekuatan apa, otaknya masih berjalan dan dia berpikir dia harus meninggalkan sebuah clue tentang siapa yang menyebabkan dia mengalami semua kegilaan dan mengerikan ini. Alison Botha menulis kedua nama laki-laki
laki-laki itu, Franz dan Theuns Kruger, di atas pasir sebagai clue untuk siapapun yang barangkali akan menemukannya. Allison juga menulis, "Aku menyayangimu, Ibu." Dia sudah sangat pasrah. Allison terdiam sambil dia menikmati nafas-nafas yang dia pikir itu adalah nafas terakhirnya. Tiba-tiba dia melihat ada lampu di ujung jalan. Itulah cara terakhirnya agar dia bisa survive. Allison Botha mengumpulkan semua sisa tenaga untuk berdiri. Allison sangat kaget saat dia melihat kakinya yang penuh dengan darah dan ususnya yang keluar dari tubuhnya. Dia tarik dan kumpulkan semua ususnya yang keluar. Kemudian dia mengikatnya dengan baju agar ususnya tetap berada di posisinya. Dan saat Allison berhasil berdiri, tiba-tiba semua terasa gelap. Dan saat Allison meraba-raba lehernya, dan kalian tahu, ternyata lehernya sudah tertikam dan sedikit lagi hampir putus. Hingga akhirnya Allison berhasil berjalan sampai di pinggiran jalan meski terjatuh berkali-kali. Dengan kondisi yang sangat lemah, Allison Botha masih dengan cerdasnya untuk menunggu siapapun yang akan menyelamatkannya. Hingga akhirnya tiba-tiba saja ada satu mobil yang melintas. Mobil yang dikendarai oleh mahasiswa kedokteran hewan. Dokter itu bernama Tian Eilert. Melihat Allison Botha yang tergeletak di pinggir jalan, Tian menghentikan mobilnya dan mendekati Allison. Dengan kemampuan yang Tian tahu mengenai bedah hewan, dia mampu memasuki kembali kelenjar Allison ke dalam tubuhnya. Sebelum akhirnya Tian menelpon 911. Tian harus menyemangati Allison agar tetap hidup hingga Allison akhirnya bisa dibawa ke rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, keadaan Allison membuat para dokter sangat amat tercengang dengan kondisinya yang sebenarnya sangat mustahil masih dalam keadaan tetap hidup. Dokter Alexander yang menangani Allison mengatakan selama 16 tahun dirinya sebagai dokter, baru kali ini melihat pasien dengan luka separah Allison Botha. Setelah dirawat selama 3 minggu, keadaan Allison berangsur sangat membaik, meski dengan jahitan lehernya yang membuat para dokter belum mengizinkannya untuk berbicara. Namun pihak kepolisian tetap meminta Allison mengidentifikasi siapa pelaku atas kekejaman yang dia alami. Ajaibnya, Allison dengan jelas mengatakan bahwa pelakunya adalah Franz dan Theuns. Saat itu kasusnya begitu viral di Afrika Selatan. Franz dan Theuns Kruger akhirnya mengaku bersalah atas 8 dakwaan terpisah, termasuk penculikan dan percobaan pembunuhan. Kemudian pada bulan Agustus tahun 1995, mereka berdua dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan tiba-tiba aja kabar mengejutkan tiba pada bulan Juli 2023 kemarin. Setelah menjalani hukuman penjara selama 28 tahun, mereka diberikan kebebasan bersyarat dengan pengawasan. Meski perut Allison Botha sudah mengalami penusukan sebanyak 30 kali, ajaibnya Allison Botha masih bisa memiliki anak dan berkeluarga. Allison sekarang menjadi aktivis dan pembicara di kampus-kampus untuk berbagi pelajaran hidupnya yang begitu sangat amat mengerikan. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.